Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Bagi jemaat yang saat ini juga sedang beribadah secara live streaming, biarlah kita percaya pagi hari ini ada pemulihan terjadi dalam setiap hidup kita. Dan biarlah hati kita terus rindu bahwa lewat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, itu boleh memulihkan bangsa ini. Karena Tuhan sangat mencintai bangsa Indonesia. Itu sebabnya kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Biarlah Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita mau nyatakan, ini kami umat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbaring kerik
Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kami, pulihkan kami. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu buat kita dalam doa Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami bisa ibadah di sini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, segala pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pulihkan terus ya Tuhan bangsa kami ini ya Tuhan. Sebab Engkau yang lebih tahu ya Tuhan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, pembawa puji-pujian, pemain musik, singer dan lain-lainnya. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-muji Engkau dengan penuh sukacita. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kita percaya saat umatnya dipulihkan oleh Tuhan, maka pemulihan akan terjadi bagi bangsa kita. Itu sebabnya mari setiap sidang jemaat yang dikasih Tuhan dan kau yang secara beribadah secara live streaming, mari biarlah pagi hari ini pemulihan boleh terjadi atas setiap kehidupan kita, sehingga lewat pemulihan yang Tuhan kerjakan benar-benar itu bisa memulihkan bangsa kita. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh besar. Tuhan
hari ini kita mau terbang bersama dengan Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan lebih lagi. Biarlah pagi hari ini kita percaya Tuhan sanggup menyatakan kemuliaan-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan melihat setiap hati-hati yang rindu untuk melihat kemuliaan. Dan biar itu boleh terjadi atas setiap hidup kita pagi hari ini. Lewat kebenaran firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah itu boleh membuat kehidupan kita semakin lebih lagi naik dalam kemuliaan Tuhan. Layak disembah oleh
firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali kepada-Mu. Oleh kasih-Mu, kebaikan-Mu atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu mempersembahkan pujian-pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan ini berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu, urapi kami semua pada saat ini. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi dari ujung rambut sampai bibir kami, supaya apa yang kami persembahkan firman-Mu boleh menjadi dupa yang boleh berkenan di hati Allah. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh jahat dan kuasa-kuasa yang tidak senang, kami beribadah dan mencuri benih-benih firman-Mu. Izinkan kami memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami usir, kami tembing dan hancurkan segala kuasa. Berfirmanlah Bapa, kami akan duduk diam untuk mendengar dan menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua saudara yang hadir di onsite. Beberapa bulan kita mengadakan hanya online saja, tetapi ada beberapa hal
dari peraturan pemerintah bisa melakukan online, saudara. Khususnya saudara yang berada di rumah-rumah yang masih online, di mana saudara berada, Tuhan memberkati saudara. Hari ini adalah hari di mana kita mendekati akan kemerdekaan, perayaan satu kemerdekaan besar dari Indonesia. Dan sungguh bersyukur Tuhan telah membawa kita di dalam kemerdekaannya. Saudara, diseru-serukan oleh setiap gereja, hampir setiap gereja, untuk berdoa bagi bangsa. Dan itu sebabnya saya menyampaikan pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita semua. Saudara ya, kita baca Keluaran 32 ayat 32 sampai 33, bagaimana seruan dari semua hamba-hamba Tuhan untuk Indonesia meminta pengampunan, berdoa untuk bangsa. Dan itu pasti ada konteksnya, mohon ampun, mohon belas kasihan dari Tuhan. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33, 2 ayat saja kita akan baca bersama-sama. Ya, Keluaran 32 ayat 32 sampai 33 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Amin. Saudara, ini satu ungkapan sungguh ironis yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang bernama Musa. Kemarin kita melihat ada hamba Tuhan yang bernama Elia. Ini Musa, saudara. Sebab Musa dan Elia ini akan tampil di hari-hari akhir. Ya, saudara ya, dia tampil justru dalam satu hal yang luar biasa penampilannya. Jadi kita harus mengetahui bahwa Elia dan Musa ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa inilah yang diungkapkan oleh Musa. Ampunilah mereka. Siapa itu mereka? Bangsa Israel. Kenapa Musa berdoa seperti itu? Karena bangsa Israel baru saja berbuat dosa. Dosa seperti apa? Dosa besar banget. Dosa besar banget. Ya. Dan saudara, dari ungkapannya, ini bukan ungkapan main-main. Sampai dia mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Bukan keselamatan nyawanya di dunia ini, saudara. Dia jelas dipelihara oleh Tuhan. Justru keselamatan nyawanya untuk hidup kekal selama-lamanya. Karena dia sebagai hamba Tuhan dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sudah tertulis nama kita di sorga, di buku kehidupan, di mana kita hak waris akan kerajaan sorga, sudah tertulis. Tapi Musa berkata begini, jikalau engkau tidak mengampuni mereka, maka dia pertaruhkan nyawanya yang kekal. Kiranya hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Itu artinya Musa akan masuk neraka. Ini ironis banget. Kalau dosanya cuma biasa, mungkin Musa tidak menyampaikan seruan ini. Ini dosa yang dibuat oleh orang Israel begitu hebat sekali. Dan ini bukan kali pertama dia meminta pengampunan dosa dari bangsanya. Ini udah kali kedua dalam peristiwa yang sama. Kedua kali dia datang, atau dia serukan pengampunan ini kedua kali. Saudara, mari kita lihat, saya ulang kembali. Ini gak main-main Musa menyampaikan seruan seperti itu. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang negosiator yang terhebat ini. Karena apa? Karena ungkapan dia betul menghasilkan
Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan mengampuni bukan kemudian dosa semudah itu, segampang itu diampuni, tidak. Tapi Tuhan memberi ketentuan. Siapa yang berdosa, ya nama orang itu dihapuskan. Harusnya bangsa ini akan habis. Apa sih kesalahannya dari bangsa ini? Saudara perhatikan ya. Jadi dari peristiwa yang terjadi, kita baca dimulai dari ayat 1 ini, perhatikan bagaimana dalam Keluaran 32 ini ayat 1 dibaca. Ini perhatikan ya saudara ya, kita perhatikan baik-baik. Yuk. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu. Nah, bangsa inilah yang memiliki pandangan bahwa Musa mengulur-ulur waktu, mengundur-undurkan waktu. Apakah benar Musa mengundurkan waktu? Tidak. Apakah Musa di sana nganggur gitu di Gunung Sinai, dia lama-lama ada di Gunung Sinai nganggur? Tidak. Dia sedang meeting dengan Tuhan secara khusus. Dan baru kali itu nanti ada umat Tuhan yang langsung Tuhan menyampaikan firman dan menulis hukum-hukum, peraturan-peraturan secara langsung. Ini bukan diilhami orang lalu kemudian seorang nabi mendapat ilham dia tulis. Tidak. Ini perkataan Tuhan langsung yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk ditulis. Firman langsung yang ditulis 40 hari. Tapi pandangan bangsa ini, Musa mengundur-undurkan waktu. Seolah-olah ini kesalahan Musa, saudara. Musa mengundur-undurkan waktu, santai-santai dia di sana. Kita butuh pemimpin di sini. Lah butuh pemimpin apa? Gak ngapa-ngapain kok. Kalau lagi perang butuh pemimpin, komando betul. Oh aman kok. Tuhan jaga kok. Tuhan lindungi kok. Tapi inilah pandangan dari umat ini. Begitu jahat terhadap Musa, saudara. Bukan kali pertama itu. Pandangan jahatnya bukan. Dari dulu-dulu. Sampai kemudian mereka membuat patung anak lembu emas dan berkata begini. Inilah Allah kita yang mengeluarkan kita dari perbudakan Mesir. Kurang ajar kan? Waduh, itu menyakitkan Tuhan. Padahal Tuhan menuliskan firman yang pertama, jangan ada padaku ilah lain dan jangan menyembah. Oh, mereka menyembah. Sampai kemudian Tuhan begitu marah sekali. Kita lihat ya, ini langsung saja ya, Tuhan bilang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 9. Yuk lompat ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, dengar baik. Setelah kulihat bangsa ini, iya, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Telah kulihat. Jadi dari keberadaan dari bangsa ini terlihat sama Tuhan, bangsa ini tegar tengkuk. Ini bukan bangsa yang baik-baik, nggak tahu. Nenek moyangnya apa baik? Siapa nenek moyangnya? Bangsa ini dimulai dari siapa, saudara? Bangsa Israel dimulai dari siapa? Abraham. Dengar ya, permulaan bangsa Israel itu dari Abraham, bukan dari Nuh, tapi dari siapa? Abraham. Bangsa Israel ini mulanya dari Abraham. Abraham itu nenek moyangnya baik. Abraham, Ishak, Yakub. Nah ini 3 nenek moyang. Abraham, Ishak, Yakub baik. Tapi menghasilkan bangsa yang amburadul, tegar tengkuk. Kalau Israel berhadapan dengan Mesir dan Firaun adalah raja yang keras hati, sama juga dengan tegar tengkuk. Ya sami mawon dengan bangsa Israel. Setelah Tuhan perhatikan ke depan, ini bangsa tegar tengkuk.
Lalu apa kata Tuhan? Yuk perhatikan baik-baik. Apa kata Tuhan? Demi mendapati bangsa ini tegar tengkuk. Ya, mari. Ya. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Oleh sebab itu biarkanlah aku apa? Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dengar baik. Dan aku akan membinasakan mereka. Dan aku akan membinasakan semua mereka. Ini nggak main-main ini. Terus. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jikalau Musa tidak melunakkan hati Tuhan, tidak ada nama Israel, yang ada nama Musa. Jadi nggak ada bangsa Israel. Ini di kasus ini, sudah. Bayangkan, saudara ya, begitu marahnya Tuhan. Karena mereka ini bukan cuman yang biasa-biasa, baru keluar dari perbudakan. Pada saat mereka baru berapa hari saja, itu pun karena ada meeting dengan Tuhan. Musa bukan santai-santai. Kok mereka segera melupakan Tuhan? Segera loh. Segera mengambil tindakan untuk menyembah berhala. Anak lembu emas disembah sama mereka. Segera. Nggak pikir-pikir dulu ya. Pertimbangkan dulu ya. Ayo kumpul tua-tua, kita pertimbangkan baik-baik. Kalau kita mau menyembah yang berhala ini, apakah berkenan segala macam? Tidak, segera. Jadi berbuat dosa itu segera. Mudah sekali berbuat salah, mudah sekali berbuat dosa. Baru saja ditolong. Baru saja ditolong. Anugerah Tuhan jemaat ini, beberapa yang kena COVID bisa disembuhkan. Anugerah Tuhan. Ya, saya dengar beberapa jemaat di gereja lain meninggal, nggak tua, nggak muda. Saya tahu beberapa kita punya penyakit bawaan, tapi anugerah Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Banyak pertolongan Tuhan terhadap kita. Banyak pertolongan Tuhan juga terhadap Golden Name Ministry. Banyak sekali. Tapi lebih daripada itu, pertolongan Tuhan terhadap Israel. Wow. Tapi segera mereka berbuat dosa. Segera mereka menyembah berhala. Ini yang membuat Tuhan murka marah. Aku habiskan ini bangsa. Dan aku berikan kepada kamu Musa, aku biarkan kau hidup dan membangun bangsa lagi. Peristiwa di dunia ini pernah terjadi, saudara. Ini adalah kali yang kedua akan dibangun sama Tuhan. Dari bangsa yang tadi sudah Tuhan pilih, dihabiskan lalu dipilih dari salah satu bangsa itu untuk menjadi bangsa. Hanya memang waktunya menjadi terulur lagi. Harus ya apa yang dibangun dirombak lalu dibangun kembali dari awal lagi, kan butuh waktu yang panjang, saudara, betul ya? Untuk menciptakan bangsa Israel saja dari bangsa-bangsa lain itu nggak mudah menciptakan satu bangsa Israel karena perkembangannya tidak begitu cepat. Dari bangsa-bangsa lain, contoh Abraham punya satu anak Ishak. Nah kalau mau cepat perkembangannya jangan satu anak dong, 10 anak gitu kan. Ishak, dari Ishak punya satu Yakub. Yakub baru 12. Nah, coba dari Abraham 12. Mungkin udah lain ya. Abraham punya anak 12. Kayak Ismail punya anak langsung 12. 12 raja. Cepat perkembangannya. Kenapa Abraham cuma punya satu anak Ishak? Karena Sarah mandul. Akhirnya punya anak, tapi usia tua. Kan waktunya panjang tuh. Terulur-ulur lama. Ishak punya anak 2. Satu yang dipilih. Kenapa punya anak 2? Itu pun di usia tua. Kenapa? Ribka mandul. Jadi panjang ya. Bayangkan loh, sudah terbangun ini, sudah apa yang dirintis sudah jadi,
tapi kemudian Tuhan tidak sungkan-sungkan, Tuhan tidak sayang-sayang kalau dia marah mau dihabiskan. Dan Tuhan bilang, Musa, biar engkau, aku akan bangun bangsa darimu. Jadi ini bukan kali kedua. Kali pertama adalah waktu Tuhan ciptakan manusia, Adam dan kemudian Hawa. Tuhan bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi keturunan Adam bobrok. Tuhan bilang, aku habiskan manusia ini. Dan disisakan Nuh saja. Karena Nuh punya keluarga, jadi keluarga Nuh. Itu kali pertama, saudara. Nggak tahu sudah berapa jumlah manusia ya di saat itu. Ini kalau kita lihat film-film yang sekarang ini, saudara ya, ini kayak strateginya Thanos gitu, mau menyimbangkan manusia. Tapi Tuhan nggak main dengan random, dengan sembarang, tidak. Ada aturan-aturan, saudara. Karena manusia begitu jahat sekali di zaman Nuh, dihabiskan dengan air bah. Karena umat Israel begitu jahat, mau dihabiskan ini sama Tuhan. Tapi Musa negosiator yang terbaik. Dia lunakkan hati Tuhan. Sebab dengan ungkapan itu ada ayat berkata begini. Yuk ayat 14 dibaca. Ini perhatikan ayat 14 dibaca. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Iya, karena Musa mengungkapkan jangan Tuhan. Nanti apa kata orang? Coba lihat, engkau sudah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, dikejar-kejar oleh Mesir. Apa kata bangsa Mesir nanti? Oh, Tuhan tidak sanggup untuk memelihara umatnya. Dibunuhlah dia di padang gurun, dibunuhlah dia di dekat gunung Sinai. Apa kata orang? Oh, bayangin ya, Tuhan yang tadi marah jadi mikir. Loh, ini kan begitu kan, saudara? Dia mikir. Dan lebih yang waktu membuat tergugahnya Tuhan, ini ayat 13 kita baca. Ingatlah Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Iya, Ishak dan Israel. Ishak dan Israel. Hamba-hambamu itu. Ya. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah kepada mereka. Ya. Dengan berfirman kepada mereka. Ya. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Ya. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Lagi dibaca ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka. Ya. Yang dirancangkannya atas umat. Luar biasa. Ini negosiator yang begitu hebat sekali. Jadi kalau Indonesia sekarang sedang ada masalah besar. PPKM level 4, level 3, level apa segala macam, dengan segala hal, masuk mall mesti ada ini segala macam. Waduh, saudara ya, merepotkan semua. Beberapa orang sudah nangis, sudah teriak-teriak, sudah segala macam lah. Pak Gaden masih aman-aman lah ya, saudara ya. Untuk kita maksudnya ya, untuk jemaat, untuk orang-orang lain belum tentu aman, saudara. Kita masih ada anugerah dari Tuhan. Tapi di daerah lain tidak, saudara. Udah banyak yang mati. Dipakai PPKM kemarin darurat ya, tetap banyak yang mati. Lalu PPKM level 4 masih banyak yang mati. Sampai ada satu ungkapkan, udahlah, data dari COVID-19 tidak memunculkan kematian. Jadi heboh. Kenapa tidak munculkan kematian segala macam? Wah. Ya kalau mati sekian, deg-degan kan? Mati sekian, deg-degan. Kita semakin deg-degan. Tapi itu datanya, saudara. Bahkan pernah mencapai kematian, angka kematian itu mencapai tingkat pertama. Ranking 1 dari dunia. Lah kalau ranking 1 Olimpiade dapat medali emas enak. Ranking 1 paling banyak yang mati di Indonesia. Kan nggak enak, saudara ya. Ini disorot sama dunia. Nanti dianggap presiden kita gagal. Waduh, chaos, bisa kacau semua nih.
Itu sebabnya diminta untuk semua umat Tuhan berdoa. Nah inilah, sebelum menjelangnya doa di 17 Agustus, karena ini di setiap gereja akan mengadakan doa dengan Zoom meeting, saudara ya. Waduh, saya lihat, wah siapa saja menyiapkan acara untuk doa bersama. Tiba-tiba Tuhan menyampaikan ayat ini, menyampaikan pesan ini. Saya ini nggak ngerti, pendeknya saya ikut aja apa yang Tuhan mau sampaikan ini. Nah gitu, saya sampaikan aja gitu. Begitu saya mulai menyiapkan, merenung-renungkan, oh ini tuh maksud Tuhan. Jadi semua doa tidak berfaedah. Semua doa tidak berfaedah kalau doanya tidak seperti apa yang disampaikan Musa. Jadi katanya ini memberi contoh bagaimana seorang yang namanya Musa dengan negosiasi yang hebat sekali berhasil sampai Tuhan akhirnya menyesal. Mau virus corona dari manusia, kayak mau dari alam, kayak mau dari apa saja, semua ini yang mengizinkan Tuhan. Lalu kalau Tuhan bilang henti, ya terhenti semua. Bisa nggak Tuhan yang lain bangsa lain kena virus corona, lalu Indonesia tidak kena? Bisa. Goshen satu terbukti sudah. Mesir itu kena tulah. Goshen nggak kena tulah. Goshen ada di mana? Di Mesir. Kan hebat kan? Lalat pikat yang nyerang di tanah Mesir, saudara. Lalat pikat itu ada insting. Kalau ke Goshen mati dia. Atau kalau ke Goshen dia menghindar. Ada bau yang nggak enak. Buat lalat gitu kali ya. Nyamuk, penyakit sampar. Itu harusnya yang namanya masalah ya kena semua masalah. Tapi Goshen terlindungi. Nggak sehari 2 hari, bulanan itu saudara. Selama adanya tulah-tulah, bisa Tuhan buat. Bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kacau Indonesia oleh karena pendoa-pendoanya, oleh karena hamba-hambanya, orang-orang yang menjadi negosiator, atau kalau kita sebut bahasa rohaninya menjadi imam-imam yang mengerjakan pendamaian. Kita dipanggil jadi imam. Imam itu tugasnya mendamaikan antara Allah dengan manusia atau bangsa, dengan kota di mana kita tinggal. Saudara ya, dan Musa ini negosiator berhasil dia sampai Tuhan menyesal. Lah kalau bangsa Israel ini kita lihat perbandingannya lah sama Indonesia. Seburukkah Indonesia dengan Israel? Buruk mana? Buruk Israel, saudara. Di zaman Musa itu buruk Israel. Kurang ajar benar. Dan ini nggak patut dibela sebenarnya. Kira-kira begitulah. Kenapa? Musa itu jadi bulan-bulanan diejek dari sejak awal. Lihat kisah Musa, saudara. Waktu dia diangkat oleh putri Firaun jadi pangeran, waktu usianya sudah dewasa, dia main-main. Dia lihat loh, dia baru merasa bahwa dia itu bukan anak Mesir. Dia ini anak Israel, keturunan Israel. Dalam ayat lain dia rela menderita demi umatnya. Israel diperbudak di mata dia, bangsanya diperbudak oleh Mesir. Dia dapat gelar pangeran karena anak angkat. Itu dia melihat ada orang Israel dilukai sama orang Mesir, marah dia. Jiwa patriotnya, jiwa kebangsaannya bangkit. Dia bunuh orang Mesir. Kemudian ada Israel sama Israel berantem. Dia ngomong, jangan berantem lah, kalian kan saudara. Apa salah satu orang berkata begini, oh kamu mau jadi hakim atas kami? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Tuh, yang bocorin gak taunya bangsanya sendiri, yang bocorin gak taunya temannya sendiri. Ini kan dikhianati, saudara. Makanya dia trauma, saudara. Dia pergi ke Midian. 40 tahun di Midian. Selama 40 tahun dipanggil sama Tuhan, saudara. Dia bolak-balik menolak
trauma. Dia udah ditolak. Akhirnya karena dipaksa sama Tuhan, dia datang ke sana. Tapi pada saat dia baru mulai dia tampil kepada Firaun, dia menyatakan firman. Lalu Firaun marah-marah, malah memberatkan Israel. Nah, ini loh. Pada saat Israel diberatkan, mereka salahkan Musa lagi yang disalahkan. Kita baca ya. Jadi ini bangsa nih, aduh, kalau menurut saya nggak patut dibela nih bangsa. Nggak patut dibela. Kita baca ya. Dalam kitab Keluaran, pasal, nanti kita lihat nih ada sesuatu yang menarik banget. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal, langsung pada pasal 5 ayat 20 sampai 21. Setelah Tuhan sudah berupaya membujuk Musa supaya Musa jadi pemimpin, saudara ya, akhirnya berhasillah Tuhan membujuk Musa. Musa datang ke Mesir. Ini tadi traumanya akhirnya sudah berhasil lah. Tuhan bujuk Musa, udah capek loh Tuhan bujuk Musa, berhasil lah begitu ya. Dia datang ke Mesir, dia berhadapan dengan Firaun. Waktu dia ngomong kepada Firaun semakin marah, semakin menindak Israel. Lah harusnya kan, oh Musa jadi pemimpin kita, ayo kita kumpulkan kekuatan. Harusnya begitu. Tapi begitu Musa meninggalkan Firaun, menunggu bangsa Israel, apa yang terjadi? Keluaran 5. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan ini bangsa Israel, tua-tua Israel berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka untuk bikin kekuatan, untuk ayo kita berontak ke sana Mesir. Berhasil karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang utus Musa loh. Terus lalu mereka berkata kepada keduanya. Tetapi mereka berkata begini kepada keduanya. Ya. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Terus. Dan menghukumkan kamu. Terus. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Wah, saudara ya. Terus. Dan hamba-hambanya. Ya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Musa mau bela, malah disudutkan lagi, disalahkan lagi. Naik ke Gunung Sinai lama-lama, Musa mengundur-undur waktu. Ini bangsa nggak perlu dibela kalau begini. Betul nggak? Betul nggak, Saudara? Tegar tengkuk. Ini bukan kali pertama, bolak-balik ini bangsa, Saudara. Di masa di Meriba, waktu baru keluar nih, sungut-sungut sama Tuhan, mau lempari Musa dengan batu. Ini bangsa nggak perlu dibela. Berulang-ulang kali mereka berkata begini, ayo kita angkat pemimpin yang lain. Musa ini kurang ajar, kata mereka. Musa ini nggak benar memimpinnya. Kita angkat pemimpin yang lain, kita kembali ke Mesir. Dan mudah dihasut seperti itu. Tapi Musa membela nih bangsa. Bangsa Indonesia tidak seburuk bangsa Israel. Bangsa Indonesia, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita patut bela. Presiden kita patut bela. Bangsa ini memberkati kita patut bela. Ada banyak cercaan dari orang-orang sekarang ini, media sosial, banyak hoax. Sembarangan orang bicara. Segala macam lah diungkapkan. Kita tidak ikut-ikutan, kita malah berdiri bagi Indonesia, berdiri bersama dengan Presiden. Amin, saudara. Gak banyak yang Tuhan minta dari kita, saudara. Cukup berdoa, bela bangsa ini, doakan bangsa ini. Nah itu, membela bangsa ini, memohon ampun, itu satu pembelaan. Ampuni Tuhan, memang
tidak disangkal bahwa ada banyak darah para martir yang tercurah. Itu yang bisa membuat Tuhan murka. Tapi kita mohon ampun itu. Ya kita nggak usah kayak Musa begini. Kalau engkau tidak mengampuni bangsa ini, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Habislah kau. Jangan cuman Musa yang bisa berkata begitu. Kita jangan dicoret, habislah kau. Gigit jari. Jangan saudara. Tapi yang pasti kita minta ampun Tuhan buat bangsa ini. Nah, Musa ini menjadi negosiator yang hebat, berhasil. Kenapa? Padahal kan Tuhan bilang gini, Musa, kamu menyingkir, aku habiskan bangsa ini. Aku akan bangun bangsa dari keturunanmu. Bangsa Israel bela Musa atau suka jelekin Musa? Suka jelekin Musa, kan? Mumpung ini sebenarnya, aji mumpung sebenarnya. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan. Ingat pada perjanjianmu dan sumpahmu kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa juga keturunan mereka, keturunan mereka. Bisa aja kan dibuat seperti itu. Loh, nggak salah kan Abraham, Ishak, dan Yakub aku habiskan. Musa kan keturunannya. Tetap aku bangun, kan sama. Tapi tidak. Musa melunakkan hati Tuhan sampai Tuhan menyesal. Ya, aku tidak lakukan ini. Dan sekarang, seorang negosiator, seorang pendoa, seorang yang berdoa bagi siapapun yang doanya didengar, dijawab, direspon oleh Tuhan, dan Tuhan bertindak menolong. Ini butuh sekali kalau misalnya ada iklan ya. Teman kalau udah dibilang bro, nah gitu ya, itu beda katanya kan. Sopan santunnya tapi dol dia, perasaannya tipis gitu. Tapi kalau bicara mengenai duit, santai bro. Nah, temannya kayak gini kita suka gitu ya. Kalau saya bilang pemimpin yang kayak Musa ini kita suka. Tuhan lagi mencari pemimpin, pendoa syafaat, orang-orang yang seperti Musa. Dia berdoa bagi bangsanya. Dia adalah orang yang berdoa bagi Indonesia. Tetapi Musa ini menjadi negosiator yang berhasil. Kenapa? Tidak egois, nomor satu. Kedua, dia tidak egois. Kenapa? Padahal ini mumpung bangsa Israel juga nggak pernah bela saya. Lalu saya akan dibangun dari keturunan saya, bangsa seperti Israel menjadi bangsa yang besar. Wow. Aji mumpung. Enggak Musa. Enggak egois. Yang kedua, bangsa ini menyakiti Musa berulang-ulang kali. Tapi Musa tidak sakit hati. Musa tidak kepahitan. Amin. Banyak kali kan? Menurut kita nih, papa saya, mama saya menyakiti saya berulang-ulang kali. Apa papamu mati gitu? Kan susah juga. Nah gitu kan. Suami saya, istri saya menyakiti berulang-ulang kali. Apa mati mereka? Susah juga kan. Kita juga yang sedih. Itu sebabnya saudara dengar baik. Kadang-kadang kita berdoa buat suami kita supaya bertobat, berdoa buat istri kita supaya bertobat, berdoa buat orang tua kita supaya bertobat. Kalau doa kita mau dijawab kayak Musa. Satu, tidak egois. Dua, tidak kepahitan. Saudara mau doa sampai air mata darah kali ya. Sampai puasa berhari-hari kali ya. Tapi dengan kepahitan. Nggak akan didengar, saudara. Tidak kepahitan. Musa orang yang tidak kepahitan. Ayat lain berkata Musa adalah orang yang lembut hatinya, mengampuni. Dia ampuni bangsa Israel. Makanya dia datang. Kemudian
orang yang bisa bernego dengan Tuhan. Ini Musa ini waktu dia bernego dengan Tuhan, dia itu menyampaikan pendapat, pandangan. Tuhan cari anak-anak Tuhan. Orang-orang yang menyampaikan pandangannya ini bukan anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa menyampaikan pandangan lalu orang tua dengar anaknya. Anak kecil masih 5 tahun. Mami mesti begini mami. Ya kalau dia nasihat kayak orang anak, kayak orang dewasa, ini anak usia 5 tahun ya, paling kita ketawa-ketawa gitu kan ya. Betul saudara ya? Nggak ada semua apa yang dibilangin sama dia lalu kita turuti, nggak ada. Malah kita harus mendikte dia. Anak-anak didikte. Tapi sudah mulai dia dewasa, nggak mungkin kita mendikte lagi. Kalau menurut Papi, ini begini loh. Bagaimana menurut Sena? Waktu Sena meminta ini nih, oke, ayo kita sharing, ayo kita musyawarah. Yang jalani Sena, bukan Papi. Sudah besar, nggak bisa menurut Papi harus begini, kamu harus begini, nggak bisa. Tuhan itu Bapa yang terbaik. Dalam membimbing kita itu terbaik, berkualitas bimbingannya. Amin, saudara. Jadi kalau kita sudah dewasa, Tuhan ajak kita itu nego. Ayo nego. Tuhan ajak kita itu, ayo punya pandangan. Jangan diem aja. Ayo sampaikan pandangan. Ayo. Jadi Musa bisa berhasil karena Musa udah dewasa rohani. Dia bisa bermusyawarah dengan Tuhan. Dia bisa bernego dengan Tuhan. Bukan cuma omong-omong saja. Lah kalau seanak kecil dia cuma minta omong dan nego, nggak mungkin. Oh masih kecil kamu, nggak dianggap. Dewasa baru dianggap sama Tuhan. Makanya Tuhan langsung menyesalah hati Tuhan. Jadi seolah-olah Musa menasehati Tuhan. Seolah-olah, iya kan? Tadinya Tuhan begitu marah sekali, begitu mendengar ungkapan dari Musa, pandangan dari Musa, kemudian menyesalah Tuhan, merencanakan malapetaka. Gak jadi tuh. Bangsa Israel masih terus hidup sampai sekarang. Bukan bangsa Musa, tetap bangsa Israel. Gak jadi. Hebat itu saudara. Hebat itu loh. Kalau kita lihat dalam Wahyu, siapa yang tahan menghadapi murka Tuhan yang menyala-nyala? Gak ada yang tahan. Gak ada. Dan kalau murkanya menyala-nyala dalam ayat lain, tidak mudah surut. Tapi Musa dia sampaikan. Dia sampaikan pandangannya. Dia sampaikan opininya. Dan penyampaian opininya itu pertama dia mesti dewasa. Kedua dia tahu firman. Engkau telah bersumpah Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di situ dia, Tuhan di situ menyesal. Aduh, ini negosiator baik. Ini imam yang baik. Ini pendoa syafaat yang baik, yang luar biasa banget. Dewasa ya. Kedua, tidak ada akar pahit, tidak egois. Dan kemudian pada saat dia menyampaikan opini, berhasil. Saudara, sampai jadi seolah-olah kan Musa jadi artinya menasihatkan Tuhan seolah-olah ya, seolah-olah. Ya kita baca 1 Korintus, yang betul memang 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Cepet yuk. Ini luar biasa banget ini. Paulus tulis nih, dia ungkapkan bukan tentang Musa saudara, tapi tentang bagaimana sih seseorang yang nanti akhirnya bisa negosiatornya atau syafaatnya berhasil, bahkan tadi saya bilang seolah-olah menasehatkan Tuhan. Yuk dibaca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Cepet yuk. Karena ada satu hal yang penting. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Ya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu
apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ini perhatikan, kalau saudara ingin mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, mesti ada roh Allah. Lalu Tuhan kasih contoh, siapa orang yang tahu manusia selain roh manusia? Demikian kalau kita ingin mengenal Allah, memahami Tuhan, punya roh Allah. Nah, roh Allah ini harus menguasai kita, menguasai pikiran kita, bukan menjadi kita manfaatkan seperti Allah gitu ya. Roh Allah adalah dinamis, power, lalu kita ada otoritas dan lain sebagainya. Bukan cuma sekedar itu, tetapi kita harus bertumbuh, pemahaman kita bertumbuh. Roh Allah menjadikan pemahaman kita bertumbuh oleh karena firman juga yang kita dengar. Pada saat kita memahami roh Allah, memahami Tuhan, dia perlu ada roh Allah. Roh Allah yang kita loskan, kita luaskan. Terus dengan baik. Kita tidak menerima roh dunia. Kita tidak menerima roh dunia. Itu berbeda, sangat berbeda. Kalau mau menerima roh Allah, nggak menerima roh dunia. Kalau saudara masih menerima roh dunia, nggak akan dewasa rohanimu. Terus, tetapi roh yang berasal dari Allah, ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Perhatikan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka. Menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka, ya. Yang mempunyai roh. Perhatikan. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Ini dewasa ini. Terus. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada yang bukan diajarkan sama manusia. Terus. Oleh hikmat manusia. Bukan hikmat manusia. Tetapi oleh roh. Seperti saya mengajarkan karunia, memberikan ajaran karunia dan lain sebagainya. Itu bukan dari diri saya. Bukan dari cari buku segala macam sana, tidak. Dari tuntunan roh Allah. Oh, sehingga saya memahami. Itu bukan karena saya, karena roh Allah. Saya hanya meluaskan roh Allah bekerja dalam diriku. Terus, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Perhatikan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Dan dia tidak dapat memahaminya. Terus, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya, dinilai secara rohani. Perhatikan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi manusia rohani, ini manusia yang udah dewasa, menilai segala sesuatu. Kalau bahasa orang lain, membaca. Membaca situasi, membaca keadaan, itu manusia rohani. Membaca peristiwa, itu manusia rohani. Membaca. Dan tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tetapi ia sendiri tidak bisa dibaca. Ini dia manusia rohani. Ini kalau orang sudah menjadi dewasa rohani, nggak bisa dibaca sama dukun, nggak bisa dibaca sama orang pintar, nggak bisa. Tapi kita bisa membaca mereka, Terus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Terus, sehingga ia dapat menasihati dia. Seperti Musa tadi menasihati, seolah-olah menasihati Tuhan. Terus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Kadang-kadang kan pikiran sama hati kan beda ya. Iman sama pikiran jauh berbeda. Betul nggak sih? Orang dewasa pikirannya seirama dengan hatinya. Orang dewasa pikirannya seirama dengan roh. Nyatu dia. Nah, saudara, sehingga dia seolah-olah menasihati Tuhan. Tuhan menyesal. Nah, ini yang dibutuhkan sama Tuhan. Para pendoa, saat kita berdoa, entah kita berdoa buat bangsa, entah kita berdoa buat orang, entah kita berdoa buat apa saja, saudara. Kalau doanya mau berhasil, nah ini dia. Tidak egois, tidak ada kepahitan, dewasa rohani. Tuhan mengajak kita untuk, ayo apa pandanganmu? Ini ada masalah nih, apa pandanganmu? Ayo sampaikan dalam doa. Jangan diam aja, sampaikan dalam doa. Apa pandanganmu? Ayo kita musyawarah. Anak-anak Tuhan di Pegadaian harus jadi dewasa. Usiamu sudah mulai
orang muda, udah dewasa lah dianggap, tapi rohaninya kanak-kanak, gak tumbuh. Nah, saudara ya. Nah, yang sangat menarik adalah apa? Perhatikan ya, ini perhatikan. Makanya sampai Musa mengungkapkan, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Ini ungkapan ini nggak sembarang. Ini bukan cuma berdasarkan apa dosa Israel, bukan hanya itu sebabnya. Ada alasan yang lain. Nanti kita lihat. Perhatikan, saya ulang kembali. Saat itu Musa dapat 2 loh batu, baru turun dari gunung. Ada dengar suara Yosua ada dekat kaki gunung. Dia nunggu 40 hari. Musa dia nunggu beberapa hari, dia nunggu. Yosua itu setia banget. Waktu Musa mau turun, Tuhan bilang, bangsa yang kau pimpin sudah rusak kelakuannya. Mereka menyembah berhala. Salah satu butir dari 10 Taurat, 10 hukum Taurat, jangan ada padaku ilah lain. Aku akan habiskan bangsa itu. Ini Musa belum ketemu sama bangsa Israel. Musa lagi, karena ada suara dari Tuhan. Aduh Tuhan, jangan habiskan. Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Dari mana Tuhan? Mau habiskan. Terus tiba-tiba menyesalah Tuhan merencanakan hal itu. Dan Musa turun. Musa bawa 2 loh batu. Kita baca dulu 2 loh batu ini, saudara. Kita baca dalam Keluaran pasal 31 ayat 18. Yuk cepat. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, Apa? kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Allah sendiri menulisinya. Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, usaha Allah. Terus. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah, tulisan itu. Terus. Ditukik pada lolo itu. Dia sendiri menukiknya pada lolo batu. Kira-kira begitu. Ini Allah sendiri yang bertindak, menulis. Musa Allah. Dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan saat Tuhan sampaikan firman. Musa belum lihat kejadiannya, belum. Dia ngomong. Ya sampai ke Yosua. Setelah dia ngomong sama Tuhan, dia turun lagi ketemu sama Yosua. Yosua bilang, ada kemenangan, kata Yosua. Ini kayaknya nyanyian kemenangan ini. Musa bilang, bukan kemenangan Yosua, bukan juga nyanyian kekalahan. Ini nyanyian perzinahan. Gitu ya. Ini nyanyian perzinahan, penyembahan berhala. Turun lagi. Belum lihat, turun lagi. Begitu dia lihat turun dan dia lihat bangsa Israel lagi bersorak-sorai sambil berbuat zina dan menyembah berhala. Saudara tahu? Kita baca. Ini peristiwanya ini ya. Oh, Keluaran 32. Kita baca. Keluaran 32. Ya. Kita baca ayat 19. Dan ketika ia dekat perkemahan, perhatikan, dan melihat anak lembu, ya, dan melihat orang menari-nari sambil berbuat zina, terus maka bangkitlah amarah Musa. Apa yang terjadi? Dilemparkannya kedua loh itu. Dilemparkan kedua loh batu yang adalah pekerjaan Allah, yang adalah tulisan Allah. Aduh, kabeh rusak. Capek-capek Tuhan nulis. Musa nunggu tulisan selesai, kira-kira begitu ya, sambil semua firman juga hancur seketika. Terus dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Iya, cukup.
Tadi Tuhan marah. Tuhan marah. Aku habiskan bangsa Israel. Musa lunakkan. Sekarang Musa marah. Siapa yang lunakkan? Ada? Ada yang lunakkan? Marahnya Musa melempar. Barang berharga itu, barang berharga. Bayangin ya, ada orang yang marah, keramik yang jutaan harganya dilempar sama dia. Begitu pecah, nyesel. Saudara, mengapa akhirnya Musa berkata begini? Ampunilah kiranya bangsa Israel. Sebenarnya juga ampunilah dosaku, karena merusak pekerjaan Tuhan. Marahnya Musa tak terkendali. Emosi yang meluap. Marah sih boleh dong, betul nggak? Betul nggak, saudara? Tapi jangan berbuat masa merusak pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan loh. Ini tulisan Tuhan loh. Harusnya begitu gua marah Musa, taruh pelan-pelan. Itu barang berharga. Aduh, begitu Musa marah hancur. Tuhan nggak membuat itu kebal dan tahan banting. Bisa nggak Tuhan buat kebal dan tahan banting? Bisa aja. Kita sama Tuhan nggak bisa. Tapi bisa aja. Cuman Tuhan nggak buat begitu. Pecah, hancur. Lalu dibuat kedua. Sudah lain, saudara. Kita baca. Sudah lain bobotnya. Sudah lain. Itulah ini kali kedua Musa datang sama Tuhan meminta ampun, kemudian Tuhan menyuruh buat lagi 2 loh batu. Tapi Keluaran 34 kita baca. Keluaran 34 ayat 4 dimulai. Atau di ayat 1 dulu. Kita baca ayat 1. Kemudian ayat 4. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Nah, dipahatnya sama besarnya dengan yang mula-mula. Dipahat sama Musa ini pahat dulu ya. Jadi membuat bentuk beginilah kira-kira ya 2 loh batu. Terus maka aku akan menulis pada loh itu. Nah, ungkapannya kan aku akan menulis pada loh itu. Terus kan segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. tapi ayat 28 coba dibaca. Ayat 28, yuk. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. 40 hari 40 malam lagi. Tadi 40 hari 40 malam, ini 40 hari 40 malam lagi. Terus Tidak makan roti dan tidak minum tidak air. makan roti dan tidak minum air. Dan dia menuliskan kepada loh itu segala perkataan perjanjian. Siapa yang menuliskan? Siapakah yang menuliskannya? Musa. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Terus Ya ini ke-10 firman. udah beda bobotnya. Nggak bisa terulang tulisan dari tangan Tuhan. Tapi tulisan dari tangan Tuhan tentang buku kehidupan. Tuhan tulis tuh nama-nama kita. Tuhan yang tulis. Giam, Harun, Wiyanto. Satu. Ya, nomor berapa saya nggak tahu. Jemaat Tuhan. Tuhan tidak tulis jemaat Tuhan Pagaden, tidak. Giam, Harun, Wiyanto. Nggak ada pendeta, nggak ada apa, nggak ada. Lola, namanya Lola seperti apa? Melvina Utasoi, Gabriel Ferhan, Talia. Tuhan tulis nama-nama kita di buku kehidupan. Tuhan tulis. Waktu Tuhan menulis 10 hukum Taurat, pecah 10 hukum Taurat, pecah. Siapa yang pecahin? Musa. Kenapa? Marah. Tuhan marah. Musa lunakan. Gak jadi marah.
Musa marah, benar-benar marah, ngancurin semua. Tapi, Tuhan kau menulis 10 hukum Taurat, aku hancurkan. Makanya dia bilang gini, kalau engkau tidak mengampuni, yang pertama dosa Israel, kedua dosaku juga, karena aku merusak pekerjaanmu. Hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Namaku yang kau tulis, hapuskan, karena aku telah menghancurkan apa yang kau tulis. 10 firman. Tapi Tuhan bilang sama Musa, Musa, engkau aku kasih karunia. Aku berikan kasih karunia kepadamu. Aku tidak menghapus namamu. Tapi barang siapa yang berdosa, dia yang dihapus namanya. Baiknya Tuhan. Lalu bagaimana? Loh, batu yang kedua dibuat bukan dari Tuhan lagi. Itu kalau nilai seninya, nilai apa namanya tuh, peninggalan sejarah itu kalau tidak hancur, wow, tulisan tangan Tuhan, gile. Itu kalau didapat mahal banget. Dua loh batu itu. Itu bukan tulisan siapa-siapa, itu tulisan tangan Tuhan. Tapi hancur. Yang ada cuma tulisan Musa. Nggak tahu itu juga kemana. Sejak tabut perjanjian tidak dibicarakan lagi. Lagi dicari-cari sama orang Israel. Nggak tahu kemana. Dengar baik. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa ini Tuhan tidak tuntut kamu ya Musa yang menghancurkan semua? Emosi. Ya kan kalau emosi, kalau sudah marah, rusak, lalu kemudian jangan berbuat dosa. Musa ini menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak tuntut? Karena ada yang lain yang Tuhan lihat. 2 Korintus. Nah ini, kalau ini nggak ada solusinya, kalau nggak ada kedepannya yang lain, kayaknya Musa dituntut. Karena ada yang lain nggak tahunya. Semua apakah ditulis sama Tuhan di loh batu, apakah ditulis sama Musa di loh batu, itu nggak guna, nggak tahunya. Karena ada yang lebih berfaedah. Ada yang lebih berguna. 2 Korintus 3 ayat 3-10. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Ini ilham dari Tuhan untuk Paulus tulis. Ada yang lebih berguna, saudara. Ya, yuk. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat, bahwa kamu semua adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Yang ditulis oleh pelayanan saya, pelayanan istri saya, saudara ditulis. Terus ditulis bukan dengan tinta. Bukan dengan tinta kami menulisnya. Terus Tapi dengan roh dari Allah. Tetapi dengan roh dari Allah. Firman ini berasal roh dari Allah. Ini bukan firman yang sekenanya, seenaknya disiapkan. Roh Allah menuntun, roh Allah menyampaikan, menyatakan semua ini. Ada maksud dari Tuhan. Ini nggak main-main. Setiap firman yang saya sampaikan, baik kepada jemaat maupun kepada Golden Ministry dan semua yang ikut live streaming, ini bukan main-main. Cari buku sana, cari buku sini. Tidak. Direnungkan, didoakan, baru disampaikan. Perkataan yang saya sampaikan pun tidak main-main. Dari roh Allah. Terus ulangi, tetapi dengan roh Allah. Tetapi dengan roh Allah, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dari roh Allah yang hidup. Terus Bukan pada loh batu. bukan pada loh batu yang seperti dilakukan oleh Tuhan terhadap Israel. Makanya hancur. Oke, nggak masalah. Dibuat tidak lagi dengan tulisan dari Tuhan. Turun derajatnya, tulisan dari Musa. Kenapa Tuhan tidak menuntut Musa dalam hal ini? Karena ada rencana Tuhan ke depan. Sebab semua tidak berguna. Mau ditulis di loh batu bahkan ditulis di Alkitab ini, nggak guna, saudara. Harus ditulis dalam hatimu, dalam
dalam hidupmu, itu yang berguna sehingga saudara menjadi surat Kristus. Ya, terus. Melainkan pada melolo daging, Ya. yaitu di dalam hati manusia. Ya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah Demikian dan Kristus. kami punya keyakinan besar. Apa itu? Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan. Ya. Dengan diri kami tidak sanggup. Ini bukan pekerjaan kami, saudara. Ya. Sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya. Tidak. Kesanggupan kami adalah Ini pekerjaan Allah. Waktu firman disampaikan, ini pekerjaan Allah. Terus. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian. Dan kami menjadi pelayan perjanjian baru. Terus. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tidak terdiri dari hukum yang tertulis di loh batu. Biarpun ditulis oleh jari Allah. Itu nggak akan berguna kalau tidak ada pada manusia, pada Israel. Cuman ada di jari Allah, cuman ada di loh batu. Jari Allah loh yang nulis. Nilai artifatnya memang bagus, tinggi. Tapi nggak guna bagi Tuhan. Nggak guna. Yang berguna itu semua firman yang tertulis dalam hati jemaat. Di loh-loh daging hati. Kalau saudara ditulis digores, hatimu digores, ada sakitnya? Sakit. Jadi kalau saudara mengalami sakit di hati, bukan karena sakit hati ya, karena firman menggores, ada tertera di sana. Aduh, saya kena ini, sakit tuh maksud. Aduh, saya kena ini buat saya ini. Saya ada kepahitan, aduh saya kena, ampuni saya Tuhan. Itu firman lagi digores. Terus. Tetapi dari roh. Iya. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Perhatikan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Akhirnya dari 600.000 orang cuma 2 orang yang masuk Kanaan, semua mati. Terus. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai. Tapi tetap kemuliaan Allah menyertainya. Ya. Waktu ia diberikan. Ya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cepat. Ya. Kedua kalinya Musa naik, wajahnya jadi bercahaya. Ada kemuliaan Allah. Sampai dia tutupi wajahnya. Karena Israel takut melihat wajahnya. Ada sinar. Terus. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang Jika demikian, pelayanan yang dipimpin oleh Musa datang dengan kemuliaan yang begitu hebat, padahal ujungnya pada kematian. Cuma 2 orang yang masuk Kanaan yang mati semua. Tapi itu pun disertai kemuliaan. Lebih lagi, yo. betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan. Luar biasa pelayanan ini. Jemaat ini, Golden Lemonisi dan semua yang ikut live streaming ini, itu lebih besar kemuliaannya dari kemuliaan Israel di zaman lalu. Pelayanan yang sekarang ini ada lebih besar kemuliaannya. Terus. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, Ya, namanya hukum Taurat. Terus. betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Iya, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Makanya ini pelayanan lebih mulia. Makanya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan lebih mulia. Wow. Wow. Terus. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Iya. jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sekali tidak punya arti dahulu. Iya, saudara ya. Ini hari-hari ke depan kita ini ada kemuliaan Tuhan yang akan klimaks dinyatakan. Hari-hari ke depan kita. Makanya jangan putus asa di tengah-tengah pandemi. Jangan takut, jangan khawatir. Asal firman ada dalam hatimu. Firman tergores dalam hatimu. Firman tertulis dalam loh-loh dagingmu, saudara. Makanya dewasalah. Tuhan mau kita ini melakukan tindakan otoritas dewasa rohani. Sampaikan pandanganmu. Kalau memang Tuhan setuju dengan pandanganmu, Tuhan laksanakan.
Kita bukan anak kecil yang didikte, harus begini, harus begitu. Kita diberikan, ayo pikiranmu diluaskan. Ayo pikiranmu, pikirannya apa? Pikiran Kristus. Makanya pikiran ini jangan dimasukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Hati kita buat Kristus, hati kita buat Kristus, pikiran kita buat yang lain. Jangan, saudara. Pikiran kita ini pikiran firman, pikiran Kristus. Yang keluar itu nanti adalah pandangan kita, pandangan firman. Oh ya, aku setuju kata Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita dahulu loh yang aktivitas. Apa yang kita ikat? Menurut saya ini perlu diikat. Ini perjanjian ini perlu diikat. Terikat di sorga. Setuju sorga. Enggak begini loh. Apa yang terikat di sorga terlaksana di bumi. Enggak. Jadi cuma sorga kita tunggu sorga. Enggak. Apa yang kita lakukan aktivitas di dunia ini terikat di sorga, terlepas di sorga. Sorga tinggal setuju doang, tanda tangan, deal. Jadi itu orang dewasa. Itu orang dewasa. Ayo jadi dewasa. Bagaimana caranya? Penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Penuhi pikiran kita dengan pikiran firman. Penuhi pikiran kita dengan pikiran firman. Hati sudah diisi oleh firman. Oh haleluya. Luar biasa. Dan Musa, dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara ya, jadi luar biasa ya. Tuhan lagi mencari orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang punya pikiran Kristus. Tuhan lagi mencari para pendoa-pendoa yang dewasa. Tuhan lagi mencari siapakah yang akan berdiri atas bangsa ini. Katakan, aku Tuhan, aku orang dewasa, berdiri atas bangsa ini, menyampaikan aduan atas bangsa ini, mohon ampun atas bangsa ini. Ya, Tuhan dengar orang-orang itu. Tuhan dengar seperti Musa. Tuhan dengar. Israel tidak akan aku punahkan. Tetap, bahkan sampai sisa aku tetap. Sampai aku tinggalkan sisa. Pada saat nanti Musa dan Elia turun, karena dia pernah memohonkan pendamaian kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Makanya ya, kalau Elia kalau ini Elia, begitu dia putus asa, dia bilang lebih baik mati aja aku Tuhan. Itu kematian pertama kan. Kematian pertama itu adalah kita meninggalkan dunia lalu kemudian ke alam baka, entah di sorga entah di neraka. Tapi kita di sorga semua. Itu kematian pertama. Kematian kedua, nah ini tidak ada yang tertulis nama. Kalau ada yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dilempar ke neraka, ke api neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Elia, lebih baik aku mati aja Tuhan. Dia cuma mengungkapkan kematian pertama. Kalau Musa, wow, kalau engkau tidak mengampuni bangsa Israel, hapuskan namaku dari kitab kehidupan, maka dicemplungkan dalam kematian kedua. Tapi dua-duanya Tuhan tidak izinkan. Kamu masih hidup. Musa masih panjang umur. Kalau Musa mati, sudah. Musa mati. Begitu mati, mayatnya dipertentangkan sama setan sama malaikat Tuhan. Karena mati. Kalau udah mati zaman dahulu itu bagiannya si semprul bagiannya si iblis. Nah, karena dia menguasai kunci kerajaan maut. Zaman dulu. Zaman sekarang tidak. Sorry, anak Tuhan, bagian Tuhan. Aku pegang kunci kerajaan maut. Itu khusus buat anak-anak Tuhan. Kematian anak-anak Tuhan diambil sama Tuhan, nggak sama iblis. Kalau Musa mati, perdebatan tuh Mikael sama iblis tentang mayat Musa. Itu dalam kitab Yudas ada. Tapi Musa mati. Kalau Elia tidak, sehidup-hidupnya. Kalau Musa mati, lalu kemudian begitu mati dibawa mayat-mayatnya ke surga, hidup di surga. Surga itu hanya ada kehidupan, makanya begitu di surga tang hidup, gitu loh. Dibawa mayat-mayatnya sama ke surga.
Kalau Elia tidak ada kuburannya, karena di bawah hidup-hidup ke saudara. Dua ini meeting sama Tuhan. Mereka adalah pembela-pembela Israel. Makanya pada saat 3,5 tahun setelah kita dirapture, buat khusus bangsa kafir dirapture, yang tidak dirapture, maka mereka akan mengalami sengsara di sini. Tapi khusus bangsa Israel diturunkan 2 saksi, Musa dan Elia. Mereka membela bangsa Israel. Itu adalah hari-hari terakhir mereka bela bangsa Israel. Mereka kabarkan Injil, yang ikut kepada mereka dibela sama mereka. Tapi untuk orang kafir yang tidak dirapture, yang percaya Yesus tapi tidak dirapture, tidak ada Tuhan kirim siapapun. Jadi kalau tidak dirapture, pertahankanlah dengan dirimu sendiri. Bayarlah dengan darahmu sendiri. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada siapa-siapa. Bayarlah dengan darah. Tapi kita di pagi ini saya berdoa, Tuhan, semua jemaat aku mohon dirapture Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Kita datang sama Tuhan yuk. Ayo kita berdoa bagi bangsa kita ini. Haleluya. Mari plan perjamuan. Yang main musik ayo. Yesuslah Tuhan, kita doa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Refnya saja. Haleluya. Kami datang kepada Tuhan. Belas kasihan-Mu atas kami lewat kuasa pendamaian ini. Kami terima dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tubuh dan darah bersama yang dengan rumah-rumah juga. Haleluya. Bersama dengan yang di rumah-rumah Tuhan, biarlah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Hatiku rindu, melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, aku
Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, terimalah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan minuman. Demikian bagaimana Tuhan telah diserahkan dan mengambil juga cawan dan menyampaikan pernyataan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari nyembah Tuhan, saudara. Lamakuni kasyadinahi. Haleluya, kami mohon pendamaian-Mu Tuhan atas negeri kami Indonesia. Kami mohon pendamaian-Mu Tuhan atas gereja kami. Kami mohon pendamaian-Mu atas kota kami. Kami mohon pendamaian-Mu atas keluarga kami. Kami mohon pendamaian-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami, ampuni negeri kami Tuhan. Haleluya, semua kita menyerukan kepada Tuhan. Semua menyerukan mohon ampun atas tanah air kami Tuhan. Ada darah-darah yang tak bersalah yang ditumpahkan, darah para martir. Ampuni Tuhan, ampuni. Berikan ilmu masyarakat. Ada kalau kemudian Tuhan Rasul kalau haleluya, haleluya, haleluya. Biar firman itu tertanam dalam hati kami, tertulis dalam loh-loh hati kami Tuhan. Engkau tidak menuntut kepada Musa saat dia menghancurkan pekerjaan-Mu, oleh karena Engkau telah menulis, tetapi karena Engkau ada satu tujuan yang luar biasa. Haleluya, di mana firman-Mu tertanam dalam setiap loh hati kami. Haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia, berkati Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Presiden yang kami sudah pilih, yang kami kasihi, dengan semua Tuhan jajarannya, para menteri yang ada. Demikian pula Tuhan kepala-kepala daerah yang sudah kami pilih juga. Kau berkati Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, membela bangsanya, membela daerahnya, mengajak menjadi abdi negara sungguh-sungguh di mana saja mereka berada Tuhan Yesus, untuk mensejahterakan masyarakat. Tuhan tolong vaksinasi supaya bisa berhasil dengan dan sukses. Tuhan tolong, dan di dalam nama Yesus Kristus kami hentikan penyebaran COVID dalam nama Yesus Kristus. Kami hentikan juga maut yang ada di mana-mana, dan kami patahkan kuasa roh maut dalam nama Yesus Kristus. Marilah Tuhan bekerja, kami mohon. Haleluya. Dan pada tanggal 17 Agustus kami akan merayakan ulang tahun negara kami Tuhan. Engkau telah mempercayakan umur negara kami ini Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati negara kami ini Tuhan, dengan seluruh yang ada, proyek-proyek yang ada, semuanya Tuhan. Lindungi negara kami. Kami percaya kalau Goshen pernah terjadi, Kau lindungi. Demikian Indonesia, kota-kota kami Tuhan lindungi dalam nama Yesus Kristus. Tim garda depan kami, tim medis Tuhan jaga, lindungi mereka Tuhan. Haleluya, supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan melayani masyarakat dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum, penyidik, BIN, dan semua Tuhan bisa membongkar kasus-kasus besar, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, semuanya Tuhan dihukum. Haleluya, terbongkar dan dihukum. Haleluya. Kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak supaya nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir, berkati semua
baik yang ikut dalam onsite maupun online Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang malas Kau berikan kerajinan, yang susah Kau hiburkan, dalam pencobaan Kau berikan kemenangan. Di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan, shalom damai sejahtera-Mu menyertai, berkat Allah menyertai. Segala aktivitas kami diberkati, pekerjaan kami diberkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan buka jalan di mana saja. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, keluarga di sini yang telah menyediakan tempat ibadah diberkati, keluarga yang menyediakan pastori diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Ibu Gembala yang besok akan kembali juga Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong semuanya berjalan lancar. Sudah beberapa kali tertunda. Tuhan tolong campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai tua Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menebuskan setiap pria, suku bangsa